Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila berujuk. Duh, Dagus, kamu tahu nggak sih jawaban dari soal ini? Apa itu Pancasila? Oh, tahu dong. Pancasila itu adalah dasar negara atau prinsip hidup bangsa Indonesia. Pancasila sendiri itu berfungsi sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan juga ideologi. Dan Pancasila sendiri itu terdiri dari satu, Tuhan Yang Maha Esa, yang bermakna beriman pada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bersikap adil dan juga menghargai sesama. Ketiga, Persatuan Indonesia yang bermakna menjaga persatuan dan juga mencintai tanah air. Yang keempat, gerakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang bermakna kita harus bermusyawarah dan menghormati keputusan bersama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia yang bermakna kita harus menghormati dan tidak merebut hak pemilik orang lain. Jadi ini, apakah kamu sudah paham? Oh, gitu ya. Pancasila pertama kali dirumuskan pada masa sidang BPUPKI tahun 1945. Dalam sidang itu, beberapa tokoh seperti Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan tentang dasar negara. Akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan nama Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Setelah melalui proses penyempurnaan oleh Panitia 9, terbentuklah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dan akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Dunia pun kelabu dan kau datang membawa kau cinta yang tak lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Oh, oh, ku yakini hati kau paling berarti. Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Dunia pun kelabu dan kau datang membawa kau cinta yang tak lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, jiwa, dan pemersatu bangsa. Maknanya sebagai pedoman hidup dan sebagai pandangan dunia bangsa Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta juga menjaga perdamaian dan keadilan sosial. Apa itu Pancasila sebagai ideologi terbuka? Artinya, Pancasila tidak kaku dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi tetap berpegang pada nilai dasarnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini bersifat universal dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pandangan hidup yang selalu relevan.
Pancasila sebagai ideologi terbuka terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, di mana Pancasila harus mencerminkan kenyataan hidup masyarakat dan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong lahirnya pemikiran baru tanpa mengubah nilai dasarnya. Yang kedua, adanya dimensi idealisme, yaitu Pancasila mengandung nilai dasar yang sistematis, rasional, dan menyeluruh yang memberi arah, harapan, dan motivasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Yang ketiga, adanya dimensi fleksibilitas, yaitu Pancasila bersifat lentur dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar tetap relevan tanpa kehilangan jati dirinya. Landasan Pancasila. Landasan Pancasila itu merujuk pada 4 landasan utama yang menjadi dasar bagi Pancasila itu sendiri dan penerapannya. Yang pertama itu adalah landasan historis. Landasan historis ini merupakan fakta sejarah bangsa Indonesia yang dirumuskan dari nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua itu ada landasan kultural. Jadi di sini tuh unsur-unsur budaya yang sudah sejak lama ada di Indonesia, itu seperti adat istiadat. Lalu yang ketiga itu landasan filosofis. Jadi landasan ini adalah pandangan hidup atau falsafah negara Indonesia, yaitu sebagai acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Lalu yang keempat itu ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku